وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, nahnu nashkuru ilallah fi hadzal lail nahnu najma'u li ta'lim lughatal arabiyyah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan dengan belajar bahasa Arab ini akan menambah ilmu kita, ya, ilmu bahasa Arab, dan harapannya dengan bertambahnya ilmu bertambah keimanan kita, bertambah kebaikan kita, bertambah semangat kita ya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Alaihi keluarganya, wasallam. sahabatnya, Sallallahu alaihi wasallam. dan mudah-mudahan dengan belajar bahasa Arab ini juga akan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, keluarganya, juga termasuk kepada kaum muslimin. Baik ya, sebelum masuk materi sedikit Pak Nardi mereview ya pelajaran sebelumnya biar tidak lupa ya. Jadi kita pernah membahas tentang al-kalimatu ya. Kalimatu dibagi tiga, ada al-ismu kata benda, al-fi'lu kata kerja, al-harfu yaitu kata sambung. Kemudian kita juga telah membahas yang namanya al-mubtada wal khobar ya. Mubtada khobar itu kata benda, mubtada ya kata benda yang mengawali jumlah ya, mengawali kalimat. Kemudian kita juga pernah membahas ciri-ciri ya kata benda ya. Ada di depannya ada alif lamnya, kemudian ada tanwin ya di depannya, didahului huruf cer. Nah, itu sudah kita bahas. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tema yang judulnya adalah jamak mudzakkar salim. Apa? Tentang apa? Jamak. Jamak muzakkar salim. Jamak Iya. muzakkar salim. Nah, kita Jamak juga muzakkar salim. iya betul. Sebelumnya kan kita pernah membahas juga isim musana ya. Masih ingat isim musana? Isim yang jumlahnya Masih. jumlahnya dua ya musana. Ya, misalnya kalau ada isim al-muslimu itu disebut isim tunggal, mufrad, jumlahnya satu. Maka supaya menjadi musana ditambah dengan ani, ya. Al-muslimu satu orang muslim, dua orang muslim, al-muslimani. Nah, ada tambahan ani, itu disebut isim musana, ya. Nah, pada malam hari ini yang kita bahas adalah jamak mudzakkar salim. Kalau jamak kira-kira isimnya ada berapa jumlahnya? Lebih Kalau dari satu. lebih dari satu itu musana bisa. Berarti lebih dari lebih dari dua. Wah. Wah. Iya, kenapa? Karena dua itu musana. Musana itu belum jamak, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan dua sudah jamak. Kalau dalam bahasa Arab dua itu bukan jamak, tapi namanya musanna. Satu disebut mufrad. Nah, disebut isim jamak kalau jumlahnya adalah tiga ke atas, tiga, empat, dan seterusnya itu dijamak. Nah, yang kita bahas jamak pun pada malam hari ada jamak mudzakkar. Kalau jamak mudzakkar berarti laki-laki atau perempuan kira-kira? Tebak. Mudzakkar. Ada kata-kata Laki-laki. zakarnya. Ya, Laki-laki. laki-laki Laki-laki. betul. Ya, kalau perempuan namanya muannas. Kalau laki-laki mudzakkar. Jadi jamak mudzakkar salim berarti isim jamak dari jenis laki-laki. Ya, isim jamak dari jenis laki-laki. Nah, cirinya apa atau tandanya gitu ya di dalam apa isimnya itu adalah ada tambahan ini wawu dan nun di bagian terakhirnya, wawu dan nun una. Ya, ini yaitu dengan cara membentuk isim jamak mudzakkar salim yaitu dengan
melihat isim mufradnya, ini al-muslimun di isim mufrad ya jumlahnya satu, tunggal. Kemudian ditambahkan wawu dan nun di bagian belakangnya. Wawu dan nun nih. Una nih. Wawu dan nun di bagian terakhirnya dari bentuk tunggalnya. Maka dari al-muslimu yang menjadi al-muslimuna ini disebut sebagai jamak mudzakkar salim. Sebentar ya, dicas dulu ya, kelihatannya mau lopet ini. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi tadi cara membentuk jamak mudzakkar salim yang pertama adalah dengan menambahkan una pada bagian terakhir dari kata benda mufradnya atau tunggalnya. Ayo diikuti. Al-muslimu Al-muslimu. menjadi Al-muslimu. al-muslimuna. 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 Al-mu'minu Al-mu'minu. Al-mu'minu. al-mu'minuna. Al-mu'minuna. Al-mu'allimu Al-mu'allimu. Al-mu'allimu. al-mu'allimuna. Al-mu'allimuna. Yang mana? Coba tebak. Yang merupakan jamak mudzakkar salim yang al-muslimu atau al-muslimuna? Al-muslimuna. Ya, Al-muslimuna. ini disebut jamak mudzakkar salim dengan menambahkan una atau wawu Una. dan nun di bagian terakhir dari bentuk tunggalnya nih. Ini disebut isim tunggal nih. Al-muslimu ini tunggal, jumlahnya satu, seorang muslim. Kalau kita ingin merubah dari al-muslimu ini menjadi jamak mudzakkar salim, maka di bagian terakhirnya ditambah dengan una. Al-muslimu menjadi al-muslimuna. Al-mu'minu seorang mukmin, satu orang. Mufrad tunggal. Kita ingin rubah menjadi jamak mudzakkar salim tambah una. Al-mu'minuna ya. Al-muallimu seorang guru. Muallimu kurang kurang sidah nih al-muallimu seorang guru. Eh, kalau kita rubah menjadi jamak mudzakkar salim jadi al-muallimuna. Nah, ini disebut jamak mudzakkar salim. Ya, banyak dari jenis laki-laki. Ini yang cara yang pertama membuat jamak mudzakkar salim. Bisa dipahami? Anak-anak? Bisa. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan sekarang kalau bisa. Sekarang cara yang kedua. Tadi cara yang pertama menambahkan una, menambahkan wawu dan nun. Sekarang cara yang kedua, yaitu dengan menambahkan ia dan nun di bagian terakhir dari bentuk tunggalnya. Ya, yang sebelumnya berharokat kasroh, ya, apa? eh, yang sebelumnya berharokat fathah, ya, kasroh dan fathah ini harusnya ya. Ini contohnya dari al-muslim menjadi al-muslimina. Nah, dari al-muslim ini polanya harusnya muslimah atau muslimin nih ya. Tapi nggak apa-apa ini kan bentuk tunggal ini ya. Yang penting dari sini menambahkan i apa ya dan nun di bagian terakhirnya ini. Ya. Menambahkan ya dan nun di bagian terakhir dari bentuk tunggalnya ini. Dari al-muslimu ya menjadi al-muslimin ya. Al-muslimin ya. Ini ada tambahan ya dan nun. Kemudian dari al-mu'minu ya eh, menjadi al-mu'minin. Ya. Al-muallimu menjadi al-muallimin. Ya. Kalau yang atas tadi kan un ya. Kalau ini in terakhirnya. Ini sama-sama sudah mudzakkar salim. Nah, apa bedanya Pak Nardi antara al-muslimun dengan al-muslimin? Yang membedakan adalah nanti kedudukan di dalam kalimat, kedudukan dalam jumlah ya.
Kalau dia isim yang marfu, ya sebagai fa'il, sebagai naibul fa'il, sebagai mubtada, maka menggunakan pola ini. Al-muslimun. Rofa namanya. Kondisinya adalah rofa. Ah, kalau rofaknya dengan isim mufrad ini kan dengan domah nih. Al-muslimu. Nah, kalau jamak mudzakkar salim rofaknya dengan una di sini ya. Nah, nah, di sini eh, apa al-muslimin ini disebut juga jamak mudzakkar salim. Ya, kedudukannya apa? Kedudukannya dia sebagai isim yang mansub dan majrur ya. Mansub itu kalau dalam kalimat sebagai objek ya. Sebagai objek ya, sebagai isim-isim yang mansub ya. Termasuk yang sebagai isim majrur ya. Kalau di depannya ada huruf jar ya, maka disebut isim majrur. Nah, isim majrur itu juga dia Bapak, Bapak, kenapa? Ada yang bertanya? kalau itu berarti yang jamak jamak mudzakkar salimnya, yang jamak mudzakkar salimnya berarti ada caranya ada dua. Yang ke satu tinggal ditambah wawu sama nun. Kalau yang Iya, kedua tambah ya dan itu nun. ya sama nun. Nun. Iya gitu. Ada dua. Itu ada itu aja nggak ada yang ketiga. Ada Nah, dua. ada dua. Cuma ada dua saja. Oke, Nah, tadi oke paling Pak. jelas. Iya. Bedanya apa? Bedanya yang menentukan adalah menggunakan una atau ina ini kedudukannya dalam kalimat ya. Kalau dalam kalimat itu dia itu sebagai pelaku maka una. Kalau dia sebagai maf'ul bih maka ina ya. Al-muslimin ini sebagai objek ya. Al-mu'minin ini sebagai objek ya. Al-muallimin sebagai objek atau sebagai isim yang majrur ya. Nah, biar lebih jelas kita lihat contohnya dalam kalimat ya. Ya, diikuti. Jalasa Jalasa. Jalasa. al-muslimuna Muslimuna, Muslimuna muslimuna, alal kursi alal alal kursi kursi, fil masjidi. fil fil masjid, masjidi. Nah, ini disebut yang mana coba cari mana yang jamak mudzakkar salimnya. Al muslimuna, Ya, muslimuna. al al-muslimun disebut muslimuna, jamak mudzakkar salim. Nah, ini Al menggunakan muslimuna. al-muslimunya. Kenapa dia? Karena sebagai pelaku. Yang ini disisikan jalasa al-muslimun. Siapa yang duduk? Yang duduk adalah al, Laki-laki. ya laki-laki banyak orang al-muslimun ini disebut pelaku, fa'il. Karena dia pelakunya dalam kalimat ini sebagai fa'ilnya maka dia dalam bahasa Arab disebut isim yang marfu ya. Rofa. Tanda rofanya apa? Dengan una di sini ya. Karena saya pelaku ya. Maka dibacanya jalasal muslimuna alal kursi yang ala ini harfu jarrin ya. Kursi ini sebagai isim majrur ya. Fil masjidi ya fi harfu jarrin lagi. Masjidi al masjid sebagai isim majrur lagi. Ya, ini al muslimun disebut jamak mudzakkar salim yang marfu ya yang rofa. Kenapa? Karena sebagai pelakunya. Ya, jalasal muslimun sebagai pelakunya. Baik, kita lihat lagi contoh yang lainnya. Kataba Kataba. Kataba. kataba, al-mu'minuna Al al mu'minuna. mu'minuna, ar-rasaila al Ar-rasaila. rasaila, ila ila, Ila. asdiqaihim. asdiqaihim, Asdiqaihim. Nah, ini kataba ini dalam bahasa Arab disebut sebagai fi'il madhi ya. Seperti jalasa ini disebut fi'il madhi, kata kerja lampau. Kalau dalam bahasa Inggris past tense ya. Jalasa telah duduk. Kataba telah menulis gitu ya menerjemahkannya. Al-mu'minun, nah ini menggunakan pola al-mu'minun ya. Rafa dengan waw dan nun. Kenapa? Karena pelaku nih. Katabal mu'minun ya. Orang-orang mukmin itu telah menulis arosail. Arosail itu surat-surat ya. Sama dari arisalah ilal asdiqaihim ya kepada sahabat-sahabat mereka. Nah, ini
Ila ini harfu jarin, astiqaihim sebagai isim majrur ya. Karena di belakang ila seperti itu. Baik, contoh lain ya, ini masih isim-isim yang rafa ya dengan una. Yakumu Yakumu. Yakumu. al-muallimuna Al-mu'allimuna. amamal fasli. Amamal fasli. Mana yang merupakan jamak mudzakkar salimnya? Al-mu'allamuna. Al-muallimuna nih, al-muallimuna ini disebut jamak mudzakkar salim yang rafa marfu ya Itu dengan foto, una. Kak. Ya. Kenapa? Karena dia pelaku. Yakumu. Yakumu itu fi'il mudhari. Kalau kata fi'il madhi, jalasa fi'il madhi, yakumu fi'il mudhari. Dari qama. Kalau qama fi'il madhi menunjukkan lampu yakumu. Berarti sedang. Yakumul muallimuna. Guru-guru itu sedang berdiri. Itu yang menerjemahkannya. Guru-guru itu, ini jamak nih, jamak mudzakkar salim. Ya, rofa dengan wawu dan nun di sini. Yakumu sedang berdiri, al-muallimuna guru-guru itu amamal fasli di depan kelas. Ini contoh jamak mudzakkar salim yang rofa. Nah, sekarang kita lihat contoh jamak mudzakkar salim yang mansub ya, yang sebagai objek. Nah, ini contohnya. Ra'aitu Ra'aitu. al-muslimina al-muslimina Al-muslimina. fil masjidi. Fil masjid. Ya, cari mana yang merupakan jamak mudzakkar salim. Al-muslimina. Al-muslimina. Kenapa tidak menggunakan al-muslimun? Siapa yang bisa? Tadi kan di atas menggunakan al-muslimun kan? Nih, al-muslimun, al-mu'minun, al-muallimun. Kenapa di sini al-muslimin? karena Karena bukan pelaku. bukan sebagai pelaku. Ya, betul. Benar-benar. Karena dia sebagai objek, bukan sebagai pelaku. Kalau sebagai pelaku kan ini, ini sebagai pelaku, fa'il namanya ya. Nah, karena dia sebagai objek, bukan pelaku, betul, bukan sebagai pelaku, tadi. Maka dia mansub. Kalau pelaku kan rofa ya marfu dengan una. Kalau sebagai objek dia mansub namanya. Mansub itu dengan ya dan nun. Maka dibacanya al-muslimin. Ya, bukan si pelaku. Pelakunya siapa? Pelakunya tuh di sini. Ro'a itu aku telah melihat. Berarti kan tuh ini pelakunya aku ya. Ro'a itu aku telah melihat. Melihat apa? Melihat al-muslimin. Berarti al-muslimin sebagai objek yang dilihat. Tuh sebagai fa'il pelakunya. Nah, fil masjid di dalam masjid. Fi harfu jarrin. Ya, huruf jar ya. Al-masjid sebagai isim majrur ya. Dengan tanda kasroh. Nah ini contoh jamak mudzakkar salim yang mansub ya dengan tanda ya dan nun. Ya, al-muslimin karena sebagai objek. Baik, kita lihat lagi contoh yang lain biar lebih jelas. Nusyahidu Nusyahidu Syahidun. al-mu'minina al-mu'minina hum Al-mu'minin. yusalluna hum Hum yusalluna. fil masjidi. fil Masjid. Cari coba mana yang merupakan jamak mudzakkar salim. Al-mu'minina. Kenapa al-mu'minina tidak al-mu'minun? karena sebagai objek. Iya betul, karena sebagai objek. Objek itu tidak boleh marfu, tidak boleh rofa, tapi objek itu mansub. Nah, tanda mansubnya dengan ya dan nun. Maka di sini menggunakan pola yang kedua. Ya, kalau pola yang pertama tadi kan una sebagai fa'il pelaku, ya. Sebagai naibul fa'il, sebagai mubtada, sebagai khobar itu rofa, ya marfu. Kalau sebagai maf'ul bih, ini kenapa ini maf'ul bih? Karena di sini nusyahidu di sini sudah ada pelakunya. Coba cari siapa pelakunya nusyahidu. Dan bisa. Kalau ro'a itu tadi pelakunya kan tuh. Kalau nusyahidu pelakunya siapa ini? itu enggak tahu. Pelakunya ini non di sini. Nusyahidu ini kami artinya. Nusyahidu kami menyaksikan.
Usyahidu aku menyaksikan. Tusyahidu kamu menyaksikan. Yusyahidu dia laki-laki menyaksikan. Ini tanda nun di sini disebut sebagai huruf mudharaah ya menentukan siapa orangnya. Kalau nusyahidu berarti nun berarti pelakunya nahnu kami ya. Nusyahidu kami menyaksikan. Menyaksikan apa? Menyaksikan al-mu'minin, orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin sudah maf'ul bih nih, maka dia mansub dengan ya dan nun. Hum mereka. Nah, hum ini disebut dalam bahasa Arab disebut isim domir ya, menggantikan orang sebelumnya ya, yaitu al-mu'minin ya. Hum mereka yusalluna mereka sedang sholat ya yusalluna ya. Dari kata sholat ya, Soluna. sholat yusalluna berarti pelakunya banyak orang. Siapa? Ya berarti al-mu'minin. Yusalluna mereka sholat fil masjid di dalam masjid. Fi harfu jarrin masjidi isim majrur. Nah, itu ya. Baik, lanjut. Nadharta Nazarta al-muallimin al-muallimin fil madrasati. Film fil madrasati. Mana cari yang merupakan jamak mudzakkar salim. muallimin Ya betul nih, muallimina ini disebut jamak mudzakkar salim. Penyalimina ya. Kenapa tidak al-muallimun? karena objek. Karena sebagai objek ya betul. Kalau ini sebagai objek dalam kata kerja nadzarta siapa pelakunya? Taknya Taknya di sini pelakunya ini. Tak itu menunjukkan kamu. Kalau tu tadi kan aku. Ro'a itu aku telah melihat. Nador tu. Nador tu dari kata nadoro yang duru. Ungdur ya. Nadoro menyaksikan ya. Nador tak kamu telah menyaksikan gitu. Ini pelakunya kamu. Nih tak di sini pelakunya. Nador tak kamu telah melihat atau menyaksikan al-muallimin. Berarti al-muallimin sebagai maf'ul bih. Ya sebagai objek. Karena sebagai objek maka tidak boleh polanya al-muallimun. Tapi polanya al-muallimin. Ya sebagai objek ya. Fi harfu jarrin al-madrasah sebagai isim majrur. Ya, itu ya terkait dengan materi kita malam hari ini. Jadi kalau disimpulkan jadi temanya tentang jamak muzakkar salim. Salim. Jamak itu berarti tiga ke atas bendanya. Muzakkar itu jenis laki-laki. Ya. Salim itu secara bahasa artinya selamat ya. Karena nanti ada jamak namanya jamak taksir. Kalau jamak taksir itu nggak beraturan. Ya, nggak beraturan dari ar-rajulu menjadi ar-rijal. Dari pintu babun menjadi abwab. Nah, itu namanya jamak nggak beraturan. Tapi itu belum kita bahas ya. Kita sekarang membahas jamak yang beraturan namanya jamak mudzakkar salim, yaitu jamak yang dibentuk dari isim mufradnya dengan cara apa? Dengan cara dua cara, yaitu yang pertama menambahkan waw dan nun atau una ya di belakang kata benda tunggalnya dari al-muslimu menjadi al-muslimun, dari al-mu'minu al-mu'minun, dari al-mu'allimu al-mu'allimun. Nah, itu namanya jamak, ini disebut jamak mudzakkar salim. Yang kedua caranya adalah Kan baru datang. dengan menambahkan eh, ya dan nun ya di bagian terakhir dari kata benda tunggalnya ya dari eh, apa al-muslimu jadi al-muslimin ya in. Nah, ini juga jamak mudzakkar salim tapi tadi yang menentukan eh, kalau dia sebagai pelaku un ya kalau sebagai objek in ya seperti itu. Baik, barangkali ada pertanyaan, silahkan. Ada yang mau bertanya? Baik, artinya Ana nggak ada nggak pertanyaan. ada. Tapi sudah paham? Sudah. Alhamdulillah. Insyaallah. Yang lainnya, ada rumah, ada Sudah, Zaid, sudah, Bapak. Sudah. Arkan, paham Arkan?
Zen, paham Zen? Tan, 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 tan. Paham. Ya. Rumah paham? Mana suaranya rumah? Anak Bapak. Ya. Paham rumah? Ya, nggak apa-apa ya. Silahkan nanti diulang-ulang ya. Kalau misalkan belum paham boleh bertanya kepada Pak Nadi ya. Boleh lewat WA, boleh telepon ya. Silahkan nanti dibaca ulang. Insya Allah nanti ada rekamannya. Bagi yang terlambat nanti dibuka rekamannya ya, biar paham. Dan dalam belajar bahasa Arab itu seperti orang bermain puzzle ya. Jadi masing-masing topik itu akan saling melengkapi ya. Kalau kita apa bermain puzzle itu kan gitu kan ya. Bentuk satu dengan bentuk yang lain itu saling melengkapi. Nah, termasuk bahasa Arab ini. Nah, Pak Nadi harapkan setiap tema itu dikuasai betul ya, tentang isim mufrad, isim musanna, ya isim jamak, nah, dipahami betul karena sehingga nanti ketika diberikan tulisan gundul ya nggak ada harokatnya itu, kalau masing-masing topik tadi dikuasai dengan baik ya maka akan mudah membacanya. Walaupun tidak ada sakalnya kita bisa baca. Kenapa? Karena kaidahnya sudah kita ketahui. Kalau apa isim mufrad itu seperti apa, musanna itu belakangnya ditambah ani, ya jamak itu ditambah una atau ina itu kaidah-kaidah itu penting ya ketika kita nanti akan membaca tulisan gundul ya. Makanya setiap topik dipahami dengan baik ya supaya ketika nanti ada apa tulisan gundul bisa dibaca ya. Nah, ini masih ada harokatnya nih ya. Nanti kalau sudah ilmu eh, nahwunya ya yang kita pelajari banyak ilmu nahwu ya dikuasai walaupun di sini nggak ada sakalnya kita bisa baca ya. Kenapa? Karena dasarnya sudah ada ya begitu. Baik, silakan. Barangkali ada pertanyaan. Gak ada, Pak. Nggak Gak ada, Pak. Tidak. Ya. Ada, Pak. Cukup atau ditambah lagi waktunya? Afkar. Itu yang apa sih? Kenapa? Yang enggak Pak Ana lagi ngobrol sama Dana, Pak. Bentar, Ana lupa. Ana lupa outfit. Hmm. Cukup? Biar lebih lancar kita baca lagi ya. Masih ada waktu. Ya ikuti. Jalasal muslimuna Jalasal muslimuna alal kursi alal kursi fil masjidi. fil masjidi. Dibaca satu rangkaian. Jalasal muslimuna alal kursi fil masjidi. Jalasal muslimuna alal kursi fil masjidi. Ya. Katabal mu'minuna ar-rasaila ilal asdiqaihim. Katabal mu'minuna rasail ilal asdaqaihim. Asdiqaihim. Asdiqoi. Yaqumul muallimuna amamal fasli. Yakumul Mu'allimuna amal al-fasli. Ya. fadli. Kalau yang tadi yang jalasal muslimun ya kaum muslimin telah duduk ya di atas kursi fil masjid di masjid. Katabal mu'minuna orang-orang mukmin itu telah menulis ar-rasail surat-surat ila astiqaihim ya untuk sahabat-sahabat mereka. Yakumul muallimun ya para guru itu sedang berdiri ya amamal fasli di depan kelas. Kemudian yang mansub ya. Ra'aitul muslimina fil masjidi. Ya, ikuti. Ra'aitul muslimina
fil masjidi. Ra'aitul muslimina fil masjidi. Ya, itu Fil aku telah masjid. melihat al muslimina kaum muslimin fil masjidi ada di dalam masjid. Ya, terjemahnya. Berikutnya nusyahidul mu'minina hum yusalluna fil masjidi. Ya, ikuti. Nusyahidul Syahidul mu'minina hum yusalluna yusalluna fil fil masjid. masjidi. Ya, kami menyaksikan nusyahidu itu ya al mukminin orang-orang mukmin itu hum mereka yusalluna sedang bersolat fil masjid di dalam masjid. Nadarta al muallimina fil madrasati. Hadarta mu'allim Lagi disuruh baca mina fil madarasati. Coba Madarasa. siapa yang bisa menerjemahkan ini? Nadartal muallimina fil madrasati. Nador Eh, apa sih? nadorta dari kata nadoro yang dulu. Apa ya, Pak? Coba lagi, anak. Ya, baik ya. Eh, cukup ya karena malam ini ada agenda lagi yang lain Pak Nadi. Nah, di sini kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah Salah ya rabbil alamin. Allah. Subhanakallah hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Analif ya, Pak. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye bye. Waalaikumsalam. Ya. Ini belajar baru datang. Apa? Iya baru datang, udah selesai baru datang. Jen. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edu, ada setuju, Pak?
ISPO saja Pak tadi. ISPO aja ya. Oh, LSPO saya nggak diajak sekarang. Udah lama nggak diajak nih. Banyak orang Pak, 20 orang gitu ya. 20 orang ya, mas, luar biasa ini. Iya, 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 iya. Oke. Kita nunggu dulu nih, apa, Ustadznya nih mati waktu. Masih yang menit lagi ya. Assalamualaikum. Pak Heru, mana Pak Heru? Pak Ustadz udah datang Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, kalau gitu bisa kita mulai ya Ustadz ya. Oh, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad malam yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah, mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala kenikmatan, atas segala karunia yang Allah berikan pada kita semuanya, sehingga sampai dengan malam hari ini kita selalu diberikan kesehatan, diberi kemampuan, dan yang penting lagi adalah kita diberikan nikmatan untuk tetap dalam jalan iman dan Islam. Karena dengan iman Islam ini insya Allah akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya, dan kita semua sebagai umat beliau mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak sekalian, malam hari ini yang akan mengisi Ustadz Sunardi, alhamdulillah sudah hadir di sini. Malam Ustadz. Malam. Untuk itu mari kita bersama-sama buka dengan membacakan umul kitab suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak sekalian, untuk menyingkat waktu, tafadhol Ustadz, mangga silakan. Baik, terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur mari panjatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini masih terus ya memberikan kenikmatan dan kebaikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan baik ya, dalam keadaan bersyukur ya. Dengan bersyukur itulah Allah akan terus menambah kenikmatan dan kebaikan itu. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, uswah kita, Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan dengan terus ya belajar Islam akan menambah ilmu kita ya. Dengan bertambahnya ilmu ya, bertambah pemahaman, mudah-mudahan bisa menjadi sumber kebaikan bagi kita ya. Karena setiap hari kita melakukan perbuatan dan perbuatan itu tentu tidak akan lepas dari pemahaman-pemahaman kita ya. Kalau kita terus belajar Islam, bertambah pemahaman Islam, maka harapannya akan memandu ya perbuatan kita agar menjadi bernilai ibadah ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan satu topik ya yang terdapat di dalam kitab Dirasat fil Fikril Islam ya, sudah diterjemahkan kitab ini ya, studi dasar-dasar pemikiran Islam pada halaman 214 ya. Temanya berjudul eh, pemeliharaan ya karya ilmiah ya, manusia beserta pengembangannya di dalam Islam ya. Bagaimana pandangan Islam terhadap intinya terhadap karya ilmiah ya. Bagaimana Islam memandang hasil penelitian ya, bagaimana Islam memandang penemuan-penemuan dan ilmu pengetahuan. Maka insya Allah pada malam hari ini akan saya sampaikan ya. Yang pertama yang perlu dipahami bahwasanya sikap seorang muslim ya terhadap karya ilmiah itu haruslah positif ya. Kalau kita perhatikan karya ilmiah itu kan ada dua kan ya. Ada yang terlahir dari suatu sudut pandang kehidupan atau yang terkait dengan sakofah namanya ya. Sakofah Islam, ilmu-ilmu keislaman. Nah, maka terhadap sakofah Islam atau terhadap ilmu keislaman, karena ini seorang Muslim, ya tentu kita mengambil ajaran Islam. Ya, kalau dalam Islam sudah ada ajarannya, intinya ya cukuplah kita dengan Islam. Ya. Apakah tidak boleh mengambil ajaran agama yang lain? Karena Islam itu sifatnya aturannya sudah baku ya, sudah khas ya. Maka apabila beda ya dengan aturan agama lain kita nggak boleh ya. Tata ibadah, kemudian cara beribadah dan sebagainya, cukuplah kita dengan Islam. Ya, kenapa? Karena Islam sudah memberikan panduan seperti itu. Kalau dalam sakofah Islam sudah ada ajarannya, maka kita disuruh mengambil hanya dari Islam. Ya. Sedangkan kalaupun ada persamaan-persamaan, ya kita mengambil dari Islam. Ya. Kebetulan ada ajarannya, ada kesamaannya misalkan ya, kita juga mengambil dari Islam. Itu untuk yang terkait dengan eh, apa ilmu yang terkait dengan kehidupan ya, memandang tentang kehidupan ya. Kalau itu sudah ada di dalam Islam tentang akidah, tentang syariah ya cukuplah kita dengan Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu sifatnya adalah hasil dari ya, hasil dari riset ya, dari penelitian, maka itu bersifat umum ya, milik semua umat. Artinya apa? Artinya kaum muslimin pun juga boleh. Ya, walaupun itu yang meriset ya, yang meneliti orang-orang barat ya, tentang ilmu matematika, tentang ilmu fisika, tentang ilmu kimia, tentang ilmu astronomi ya, kedokteran ya, itu eh, murni ya, murni ilmu ya. Maka pandangan Islam terhadap ilmu, maka kita boleh mengambil dari dari luar Islam. Ya, karena apa? Karena itu tidak ada muatan agama tertentu. Yang namanya ilmu astronomi itu ya murni dari hasil penelaahan atau pengamatan terhadap kondisi alam. Namanya kedokteran itu ya penelitian ya, pengamatan manusia terhadap dunia kedokteran, tidak terkait dengan milik agama tertentu ya. Tidak milik orang Kristen juga tidak milik orang Hindu juga tidak. Maka terhadap
ilmu pengetahuan ya terhadap sains ini milik semua umat, maka kaum muslimin boleh ya eh, apa HP, laptop itu kan kebanyakan peneliti apa penemunya orang barat ya. Ya, Bill Gates ya terkait dengan microchip ya. Itu boleh saja karena itu murni hasil penelitian manusia. Ya, kaum muslimin pun berhak untuk memakai ya atau mengambil apa hasil dari sains dan pengetahuan ya. Tidak ada larangan. Ini yang perlu kita pahami ya. Jadi lihat dulu temanya apa. Kalau temanya terkait dengan materi agama kita ya tentang akidah ya kita cukup dengan Islam. Tidak boleh mengambil akidah dari orang Barat ya. Kalau orang Barat punya akidah sekuler ya, nggak boleh membawa-bawa masalah agama dalam kehidupan ya kita nggak boleh ikut. Kita Muslim itu akidah kita akidah Islam, maka perbuatan kita juga terikat dengan syariat. Dan dalam pandangan Islam, eh, setiap perbuatan yang kita lakukan itu kan akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, dalam kaidah syarat disebutkan al aslu fil af'al taqayyadu bihukmi syar'i. Hukum asal perbuatan seorang muslim terikat dengan hukum syarak. Ya, perbuatan sehari-hari yang kita lakukan itu nggak akan lepas dari yang namanya ahkamul khamsah ya hukum yang 5 ya yang Allah wajibkan ya sholat puasa Ramadan ya ada yang sunnah ya puasa Senin Kamis sholat tahajud ya ada yang mubah ya pilihan ya berjalan-jalan ya ada yang makruh ya ada yang haram itu mengikat semua perbuatan kita dan dengan pandangan seperti itu, maka seorang muslim itu tidak boleh apa bebas itu ya. Setiap perbuatan akan ada pertanggungjawaban. Kalau kita melakukan kebaikan walaupun kecil akan dibalas dengan pahala. Ya, Allah menyebut dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Ya, barang siapa melakukan perbuatan baik walaupun sebesar biji sawi ya roh dia akan melihat maksudnya dia akan dibalas ya. Nah, demikian juga barang siapa yang melakukan perbuatan yang syar yang buruk ya walaupun kecil ya roh dia juga dia melihat dia juga akan dibalas. Nah, begitu tentang apa pemahaman seorang muslim terhadap apa hasil karya manusia ya. Kalau itu dalam Islam sudah ada ajaran, cukuplah kita dengan Islam. Tapi kalau itu sifatnya ilmu ya, sifatnya sen ya, sifatnya hasil dari apa pengamatan, maka itu milik semua umat, maka kita boleh mengambilnya. Nah, kemudian bagaimana apa sejarah kaum muslimin dalam terkait dengan sains atau ilmu pengetahuan? Ya, di dalam kitab ini disebutkan banyak ya yang meletakkan dasar-dasar ilmu pengetahuan modern itu adalah kaum muslimin. Ya, misalkan di sini disebutkan di halaman 215 ya, bahwasanya dalam dunia kedokteran yang disebut bapak kedokteran dunia itu ternyata bukan orang barat tapi kaum muslimin. Ya, yaitu bapak kedokteran dunia itu Ibnu Sina. Ya, bahkan orang barat memajang patung beliau ya, patung Ibnu Sina. Walaupun mereka menyebut bukan Ibnu Sina ya, Avicenna, mereka menyebut Avicenna. Sebenarnya ada Ibnu Sina ya. Dia adalah kaum muslimin yang meletakkan dasar-dasar kedokteran ya. Mereka pelajari ya ilmu kedokteran itu sehingga mereka merumuskan ya bagaimana ilmu kedokteran dalam apa mengatur kehidupan kaum muslimin. Itu dalam bidang kedokteran. Kemudian kalau kita lihat tidak hanya kedokteran saja ya, terkait dengan ilmu kimia. Ya, ternyata juga peletak dasar ilmu kimia itu juga kaum muslimin ya. Ada seorang yang bernama Jabir ya bin Hayyan. Ya, dia juga meletakkan dasar-dasar tentang ilmu kimia ya. Melalui berbagai penelitiannya ya di apa di laboratorium ya. Beliaulah yang meletakkan dasar-dasar ilmu kimia ya tentang apa
penelitian-penelitian beliau ya tentang ilmu kimia ya. Kemudian dalam bidang matematika kita mengenal yang namanya Al-Khawarizm kan ya. Bahkan yang menemukan angka nol itu kan beliau. Sebelum ditemukan angka nol, perhitungan itu agak agak sulit ya. Nah, tapi dengan ditemukan angka nol oleh Al-Khawarizm itu menjadi mudah ya. Nah, berarti apa? Beliaulah yang meletakkan dasar-dasar tentang matematika, tentang aljabar. Bahkan istilah aljabar itu menggunakan al kan, ya? Khas istilah aljabar. Ilmu aljabar dalam matematika itu peletak dasarnya Al-Khawarizmi seorang Muslim, ya. Kemudian dikembangkan ya oleh apa matematikawan dunia, ya. Tapi yang meletakkan dasar adalah kaum Muslimin, ya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak hanya kedokteran, tapi juga dalam bidang kimia, ya, dalam bidang matematika, ya, bahkan dalam bidang ilmu alam, ya, juga kaum muslimin meletakkan dasar-dasar ilmu tersebut, ya. Dalam bidang astronomi ada satu ilmu dalam Islam yang namanya ilmu falak. Itu mendalami tentang ilmu astronomi, ya, bagaimana ilmu perbintangan dalam pandangan Islam, yaitu juga merupakan apa ilmu yang apa yang diletakkan dasar-dasarnya oleh kaum muslimin, ya. Nah, dari berbagai kejadian tadi, maka sebenarnya peran kaum muslimin dalam kancah ya sains ilmu pengetahuan di dunia ini adalah menjadi pelopornya gitu ya. Bahkan dalam sejarah Eropa ya yang lebih maju duluan itu kan dulu di Andalusia ya tahun sekitar 800 itu daerah Perancis, Inggris itu masih sangat terbelakang ya. Bahkan mereka belum punya sistem WC itu kaum muslimin sudah maju punya sistem membuat apa WC ya buang hajat di WC itu yang melapori kaum muslimin ya. Bangunan-bangunan bagus ya di Andalusia itu yang melapori kaum muslimin jalan-jalan bagus ya. Itu sudah lebih duluan dibanding dengan Inggris, Perancis. Dan Eropa itu bangkit kan setelah masa Renaissance itu akan di atas tahun 1500-an kan ya. Kaum muslimin tahun 800. Berarti kan 600 tahun sebelumnya sudah jauh lebih maju ya. Termasuk dalam teknologi pembuatan kertas itu sebelum Eropa maju itu sudah kaum muslimin sudah maju duluan di Andalusia ya. Bahkan khusus ilmu kertas ini kan kaum muslimin belajar ke Cina. Ya, Cina itu lebih duluan ternyata dalam teknologi kertas ya. Kemudian dipelajari kaum muslimin, setelah kaum muslimin bisa ya dikembangkan ya, sampai ke daerah Andalusia, baru Eropa. Ya, ini menunjukkan dalam teknologi kertas pun ya kaum muslimin telah memberikan peran yang besar ya. Termasuk tadi dalam dunia kedokteran ya, dalam ilmu falak ya, ilmu perbintangan ya, ilmu tentang tumbuhan, ilmu tentang hewan ya, tentang ilmu kimia ya. Kaum muslimin lah yang mempeloporinya ya. Sehingga kalau kita apa lihat ya maka ilmu pengetahuan sekarang itu letak dasarnya adalah banyak kaum muslimin ya orang barat juga berperan ya seperti tadi ya Bill Gates dalam microchip ya juga penemuan-penemuan tentang hal-hal yang baru ya tentang teknologi nuklir ya teknologi kedokteran banyak juga penemuan yang dilakukan oleh orang barat tapi sebagai apa peran dalam dunia ini kaum muslimin juga pernah memberikan warna ya dalam ilmu pengetahuan maupun sains ya. Dan tadi sifatnya memang umum ya. Jadi kaum muslimin pun boleh ya mengambil yang namanya sains dan teknologi itu dari siapapun ya karena sifatnya umum ya. Sedangkan kalau terkait dengan pandangan hidup ya, terkait dengan agama cukuplah kita dengan Islam. Ya. Kalau terkait dengan akidah ya kita nggak boleh mengambil akidah orang Barat ya. Nah, apalagi dalam Islam sudah ada jelas kan akidah itu ya, tidak boleh dicampur baurkan dengan di luar Islam. Ya, termasuk dalam perkara-perkara fikih ya, cukuplah kita dengan Islam ya. Sedangkan kalau itu terkait dengan
hasil dari penelitian ya, dari penelitian atau sains dan teknologi, maka milik semua umat. Nah, kaum muslimin pun juga berhak ya untuk mengambil atau memanfaatkan sains dan teknologi yang ditemukan oleh orang Barat ya. Dengan pandangan seperti ini, maka kaum muslimin ya punya peran besar dan punya akan ya yang besar juga untuk pengembangan sains dan teknologi di masa mendatang ya. Adapun hal-hal baru yang saat itu belum ada, ini sebenarnya adalah dalam pandangan Islam hal-hal baru itu mestinya diistihadi istilahnya ya. Di para imam mujtahid itu menggali hukum boleh nggak nih? Misalkan kalau dulu kan nggak ada senjata nuklir ya. Sekarang kan perang itu dengan nuklir ya. Nah, bagaimana pandangan Islam terhadap nuklir? Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan nas-nas terkait dengan hukum syarak ya, terkait dengan persiapan perang ya, maka kaum muslimin disuruh ya persiapan perang itu kalau bisa sampai menggetarkan musuh. Ya, kalau dulu menggetarkan musuh itu dengan menambat kuda-kuda yang banyak ya, yang itu menggetarkan musuh. Kalau sekarang ya nggak demikian, zamannya sudah beda ya. Kuda sekarang bukan sebagai senjata yang ditakuti, malah diketawain orang ya. Tapi sekarang yang ditakutin orang adalah dengan menambatkan apa? Pesawat-pesawat tempur yang punya hulu ledak nuklir. Berarti apa? Berarti secara hukum dibolehkan kaum muslimin ya, seperti yang ada saudara kita di Iran itu ya, punya senjata yang mampu menyaingi Amerika kan ya. Itu boleh secara hukum syara. Kenapa? Karena nuklir itu ya hasil dari sains dan teknologi ya, hasil dari ilmu pengetahuan dan itu milik semua umat. Kaum muslim pun berhak ya. Ya, apalagi kalau dengan tanpa nuklir itu diremehkan oleh negara barat ya, ya tentu kaum muslimin harus punya tadi ya kekuatan untuk menggetarkan musuh tadi. Ya, seperti saudara-saudara kita di Iran ya punya nuklir yang membuat Israel ya dan Amerika gentar ya. Ya ini ya terkait materi kita tentang apa pandangan Islam ya tentang apa hasil karya atau terkait dengan apa yang dihasilkan ya hasil karya manusia ya. Jadi itu terkait dengan materi malam hari ini. Jadi kalau itu terkait dengan sudut pandang tentang kehidupan, maka cukuplah kita dengan Islam. Tapi kalau itu murni ya hasil dari sains dan pengetahuan, maka milik semua umat ya. Artinya semua orang boleh untuk memanfaatkan hal tersebut. Baik, itu Pak Haryadi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan materi malam hari ini. Barangkali ada diskusi, barangkali ada pertanyaan, mangga silakan. Terima kasih. Alhamdulillah sekali ya. Ya. Ustaz Nadi ya menyampaikan terkait bagaimana pandangan Islam ya ada dua yaitu yang terkait dengan sakofah Islam ya dan juga hasil riset sains ya. Ini memang kalau terkait dengan peribadatan sakofah Islam tadi harus berpatokan Islam, nggak boleh Iya. tidak kan gitu ya. Iya betul. Kalau riset memang di dalam perkembangannya justru banyak orang-orang Barat itu karena mempelajari Islam menemukan sesuatu. Karena kalau Islam sudah yakin dengan agamanya, Al-Quran itu kan sami tawar atau nah. Ya. Tapi kalau non-Islam itu tidak begitu cari mengapa demikian sehingga dia kemudian melakukan riset dan ternyata riset itu membetulkan Al-Quran itu ya. Iya betul. Banyak sekali teman-teman seperti itu ya. Oke, baik Bapak sekalian, silahkan ini hal yang menarik sekali ini semacam pemantik untuk diskusi terkait bagaimana nih pandangan Islam. Maka ini sini sudah ada apa ini? Umi Iva, enggak, silakan mau menambahkan atau mau bertanya, monggo silakan. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Prof. Ini ya yang berkaitan dengan tentang ilmu Islam ya, tadi itu kan ada disebutkan ini ya, apa ilmu kedokteran. Ya. Memang ilmu kedokteran murni itu dia akan terlepas dari akidah Islam. Maksudnya dia tidak ada pengaruhnya baik dari akidah Islam maupun dari akidah sekuler. Ya. Akan tetap hari ini perkembangannya kedokteran itu membahas tentang cloning. Cloning itu kan bagaimana pengembangbiakan ini ya, apa yang sudah pengembangbiakan dari kan yang akhirnya kambing ya, yang Dolly dari Australia itu kambing satu, jadi dia tidak diambilkan dari sperma dan ovum kan untuk mengembang biak. Nah ini pada saat dicobakan ke domba, memang dombanya yang dikloning itu berhasil hidup, tapi dombanya agak gila. Nah ini kan orang-orang mencoba untuk ini ya, apa uji coba kepada manusia lah, tentu saja di sini haram kan. Yeah. Nah nanti transplantasi gitu ya. Nah transplantasi itu apa? Transplantasi paru-paru, transplantasi ginjal dan lain sebagainya ya. Ini nanti ada pengaruhnya. Itu juga bayi tabung ya. Kan kalau bayi tabung itu harus dari sperma suami, ovum istri ditaruh di rahimnya istri dan lain sebagainya. Jadi maksudnya hari ini ya yang harusnya kedokteran murni itu adalah tidak ada kaitannya dengan akidah Islam, artinya tidak ada kaitannya dengan halal haram. Hari ini itu ada kaitannya dengan halal haram. Karenanya ya memang harus dipelajari terlebih lagi gitu. Nah, terus tambahannya yang lain dalam masalah ilmu pengetahuan, di situ kita memang harus tahu yang pertama adalah secara ontologi ya, atau sumber ilmu. Kalau sumber ilmu dalam Islam itu adalah yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah dari yang lain, bisa jadi dari hasil riset gitu ya, dan seterusnya yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis. Terus selanjutnya dari sisi epistemologi ya, kita pakai metodologi itu adalah metode akliyah, artinya yang difikirkan itu harus ada yang fakta ya, yang diindra, bukan asumsi gitu ya. Nah, jadi bukan asumsi. Nah, berarti apakah kita tidak boleh memakai metode ilmiah ya, atau metode yang lain boleh, tapi pada saat metode ilmiah itu tidak bertentangan dengan metode akliyah gitu. Nah, di sini kan ada ya, kalau metode, mungkin kalau bayangan kita metode ilmiah memang kalau dipakai untuk yang ilmu-ilmu murni itu nggak jadi masalah, tapi pada saat dipakai ilmu-ilmu sosial itu bisa berpengaruh nanti apakah saum itu jadi jadi wajib dan tidak ya, dikaitkan dengan produktivitas kerja dan lain sebagainya ya, jadi nggak benar. Karenanya di sini saat metode ilmiah ini ya, tidak bertentangan dengan metode akliyah lah, itu baru boleh dipakai. Terus selanjutnya adalah aksiologi gitu ya. Aksiologi itu kan kita mendapatkan ilmu itu digunakan untuk apa gitu kan. Nah, di dalam surat Al-Zariyat disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya gitu ya, ilmu kita itu adalah untuk beribadah kepada Allah, sehingga ilmu kita itu tidak berhenti di dunia. Kita mendapatkan pendudukan, kita mendapatkan uang gitu ya, tapi di sini bagaimana ya ilmu yang kita dapatkan itu mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Nah, ini ada di dalam filsafat ilmu Prof. Nagib Al-Atas ya. Terus selanjutnya adalah mungkin yang perlu diperhatikan dalam masalah
ini ya kaum muslimin dorongan untuk mendapatkan dorongan untuk mendapatkan ilmu ya ini memang dari negara gitu ya. Jadi negara yang menerapkan seluruh hukum Islam itu punya visi gitu untuk mencapai khairu ummah gitu. Jadi mencapai umat terbaik. Nah, untuk mencapai umat terbaik maka harus menerapkan politik ekonomi ya. Yang pertama adalah sandang, pangan, papan murah. Terus dan keamanan, kesehatan, pendidikan, birokrasi, jalan gratis. Nah, dari sini harus ada link and match gitu ya. Data-data ya bagaimana pemenuhan ini ya pemenuhan pendidikan termasuk di situ adalah laboratoriumnya ya dan seterusnya dan hasilnya itu nanti pada ini ya suatu hasil yang kuku gitu ya atau ini ya melebihi bahkan dikatakan mustawa gitu ya. Nah jadi hasil-hasil yang mengatakan di sini khairu ummah. Nah kalau kita perhatikan hari ini gitu ya umat Islam ya kita lihat dari sisi mungkin kita lihat ketahanan masalah pangan gitu ya. Nah ini tidak bisa belum bisa ya dikatakan khairu ummah dan memang di sini harus yang melakukan adalah ada negara ya yang menerapkan hukum Islam. Terus dorongan kaum muslimin melaksanakan kenapa kaum muslimin itu begitu akhirnya jenius seperti yang tadi ini ya Ustadz sampaikan bahwasanya Ibnu Sina, ada Ibnu Rusdi gitu ya. Bahkan Ibnu Rusdi itu kan multi talenta gitu ya. Multi intelijensia, multi talenta. Ibnu Rusdi itu di samping ahli fikih yakni punya Bidayatul Mujtahid, beliau juga seorang ahli kedokteran gitu ya. Jadi ini dorongannya adalah memang dorongan dari akidah Islam gitu dan ini ya disebutkan di dalam Atlas Budaya Islam karangan Ismail Al-Faruqi PhD ya beserta istrinya juga sama-sama PhD-nya. Nah di sana disebutkan bahwa kaum muslimin itu dorong ya untuk menjadi khairu ummah itu karena akidahnya, karena akidah Islam. Dan di sini kita perhatikan dari kaum muslimin itu semua hajinya harus ke tanah suci. Nggak boleh bikin haji sendiri ya. Seumpama yang dekat dengan Bekasi udah nggak bikin haji di Bekasi kan, tapi semua ke tanah suci. Dari situ akhirnya Ibnu Battuta itu menemukan rute perjalanan haji dan rute perdagangan, itu ya. Terus kaum muslimin itu kan kalau sholat juga ditentukan jam itu kan dari matahari ya. Jadi kalau kaum muslimin sholat duha ya, sholat duhur itu kan berkaitan dengan matahari ya. Sholat maghrib itu berkaitan dengan tenggelamnya matahari. Nah pada saat melihat kalau matahari itu kalau mendung kan tidak masalah bisa melihat, tapi pada saat mendung ini kan tidak bisa. Nah dari sinilah kaum muslimin akhirnya menemukan jam. Nah, terus kaum muslimin juga dimanapun dia sholat harus menghadap kiblat. Nah, dari sinilah dorongan ya kaum muslimin sholat menghadap kiblat itu akhirnya ini ya menemukan kompas. Gitu. Nah, terus selanjutnya juga riwet ya. Jadi riwetnya itu luar biasa ya saat pada Islam itu memang pernah berjaya 1.300 tahun pada masa kekhilafahan gitu ya. Nah, kekhilafahan yang paling menghasilkan ilmuwan sampai pada inovator itu kan kekhilafahan Abbasiyah gitu ya. Nah, ini luar biasanya adalah saat kita itu menulis buku. Karena menulis buku sekarang itu kan malah kalah dengan digital ya, PDF ya. Jadi kita tulis buku ya ini. Tapi dulu ya nulis buku itu ditimbang dan di sini ya di ini ya
timbangannya itu seberat ya seperti itu digantikan dengan emas gitu. Jadi beratnya apa buku itu kalau bukunya berat 1 kilo gitu ya, maka diganti emas 1 kilo. Bayangkan. Nah, ini kan berarti memang dorongan dari sisi dunianya luar biasa, dorongan dari sisi akhirat bahwa ilmu itu adalah amal jariah yang membuat kita tersenyum ya nanti saat di akhirat. Nah, jadi di sini pada zaman Umar bin Khattab ya, itu sudah dikasih gaji berapa itu ya 15 dinar. 1 dinarnya itu 4 gram seperempat ya, berarti 4 gram seperempat kali 15 kali 1 gramnya berapa ya, berarti berapa juta gitu kan gajinya guru gitu. Nah, baik itu tambahan ya yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Jadi betapa Islam itu memang mendorong gitu ya orang yang berpengetahuan gitu ya, baik berpengetahuan agama dikatakan ya khairan. Barang siapa yang dikehendaki Allah baik, maka dia akan dipakihkan dalam agama. Terus yarfa'illahul ladzina amanu gitu ya. Ini ya sampai di situ utul ilma darjah itu adalah di yarfa'illah ya, jadi diangkat derajatnya gitu ya di mata tentu saja di mata Allah. Dan baik itu tambahannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, baik. Makasih Umi ya. Jadi memang betul bahwa perkembangan ilmu ini memang tidak bisa sekedar itu saja, tapi menurut Islam memang harus juga diukur bagaimana kebenarannya saja, tapi juga bagaimana manfaatnya untuk kemaslahatan manusia. Dan juga ilmu-ilmu itu juga tidak bisa dipisahkan dengan nilai etika ya, estetisnya. Jadi misalnya harus tadi sampaikan medis itu harus juga menghormati martabat manusia, apakah jangan digunakan semena-mena gitu ya, apalagi untuk membohongin. Sekarang ini lagi rame dengan IT ya, EA, dasar buatan. Ini kalau tidak ini bisa digunakan untuk memanipulasi, bisa untuk memfitnah orang dengan IE. Nah sekarang dengan banyak sekali medsos itu kan, nah ini ya juga harus digunakan dengan sebaik-baiknya, dihormatin. Itu tidak bisa yang digunakan yang untuk merusak atau untuk membuat hal yang merugikan. Nah itu juga harus diperhatikan ya. Jadi belum tentu yang seolah-olah maju, seolah ini teman baru, belum tentu teman yang baik gitu ya. Mungkin demikian barangkali ya. Monggo silahkan yang lain mau menambahkan atau ada tambahan dari Ustadz. Mau Ustadz? Setuju dengan Umi Iva tadi. Bagus tambahannya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Ini Pak Isno atau Pak Ahmad nih, Ahmad Manggabarani. Bagaimana Pak Ahmad? Mungkin ada tambahan, Pak, pengalaman-pengalaman. Apalagi sekarang memang perkembangan ilmu teknologi itu sangat luar biasa ya. Jadi memang harus dicermati nih, jangan sampai nanti ilmu yang berkembang itu digunakan untuk mencelakai manusia ya. Tadi sampaikan oleh Ustadz juga nuklir itu. Nah, nuklir itu bagaimana pemanfaatannya? Ya, kalau digunakan untuk pemusnah itu juga nggak baik sebenarnya itu ya. Tapi bagaimana dijaga untuk supaya orang tidak menganggap remeh kan gitu ya. Dan gitu harus ada yang ditunjukkan oleh Iran saat ini kan gitu ya. Orang lain mau bisa membuat nuklir kok saya nggak bisa membuat. Yang penting penggunaannya seperti apa. Oke, baik. Mangga Pak Isno barangkali atau Pak siapa ini? Monggo silakan Pak Isno. Ayo Pak, masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Ya, dilihat atau didengar cerita tadi kan, kemajuan Islam itu kan dari dulu itu kan udah memang luar biasa itu para peneliti. Iya, Pak. Tapi kan akhir-akhir ini kan kelihatannya dibatasi ataupun setelah diadopsi oleh Barat itu batasi gitu Ustaz. Iya.
malah ditekan macam Iran itu kan. Iya. Dicurigai gitu, nuklirnya tidak bisa dikembangkan gitu. Iya. Karena mereka berdalihkan untuk mengembangkan ilmu bukan ilmu perang lah gitu, ilmu kedokteran segala macam. Iya. Ini gimana kira-kira Pak Ustadz? Iya. Baik sikap umat Islam sendiri ataupun ya gimana, apakah memang udah zamannya demikian? Iya. Karena kan memang kelihatannya makin hari itu makin kurang kompak gitu lihatnya Ustaz. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Iya. Terima kasih banyak. Iya, memang situasi dunia sekarang yang berkuasa kan kapitalisme, Pak ya. Jadi negara-negara Barat ya, eh, di komandoi Amerika ya, dan juga negara-negara Eropa yang mewarnai dunia sekarang ya. Mereka lah yang mengatur dunia ini, seolah-olah aturan dunia itu harus mengikuti mereka semua gitu kan ya. Nah, eh, sepak terjangnya itu ya menunjukkan arogansi ya, bagaimana dulu tiba-tiba Afghanistan diserang Amerika kan ya, termasuk Irak ya, tiba-tiba diserang oleh Amerika sampai pemimpin Saddam Hussein digantung kan ya. Kemudian Venezuela ya, pemimpinnya dicomot jadi adili di Amerika ya, tanpa lewat jalur PBB ya. Irak diancam ya, seandainya Irak nurut ya, nasibnya akan seperti Irak ya. Seandainya Iran kemarin nurut itu ya, ngikuti Amerika, itu ya nggak jauh beda dengan Irak. Nanti tangkap pemimpinnya, diganti yang loyal kepada Amerika, uraniumnya dilucuti ya, diambil Amerika, didikte semuanya oleh Amerika ya. Tapi alhamdulillah ya, menunjukkan kemuliaan bangsa Iran ya, berani mengatakan tidak ya, berani melawan, dan bahkan Amerika keteteran kan ya, yang mereka sesumbar 8 hari ya Irak akan dibereskan. Terus sudah 2 bulan lebih masih bertahan Iran, dan semakin unggul kan ya, semakin babak belur justru Amerika sekarang ya. Ini menunjukkan bahwasanya memang namanya arogansi itu sampai titik tertentu itu pasti ada kelemahannya ya. Namanya kesombongan itu suatu saat akan akan eh, orang jatuh dengan kesombongannya itu. Nah, Amerika sombong udah lama kan ya, semenjak tadi menyerang Afghanistan, menyerang Irak itu sudah cukup lama dah, puluhan tahun ya. Bahkan terhadap Indonesia ini kan juga nggak adil ya perdagangannya itu ya, dengan tarif yang nggak seimbang. Kalau Amerika jual ke Indonesia tanpa ada biaya, tapi Indonesia ketika jual ke Amerika dengan tarif yang tinggi, itu kan juga nggak adil sebenarnya. Nah, ya itulah, kalau yang menguasai dunia itu adalah Barat, di sini Amerika, maka kita didikte, dipaksa ya, mengikuti mereka ya. Nah, bagaimana Islam yang sebenarnya? Kalau Islam itu mengedepankan keadilan ya. Nah, ketika dulu Islam berjaya ya, betul tadi yang disampaikan oleh Umi Eva tadi, 1300 tahun dari masa Rasul tanpa 700 ya. Runtuh khilafah Utsmaniyah itu 1924. Jadi kan sekitar 1300 tahun. Walaupun memang tidak selalu di atas ya, tapi secara keseluruhan negara khilafah yang membentang dari tahun 700 sampai dua apa sampai 1924 itu, kiprahnya ya mewarnai dunia nampak gitu ya, tadi dalam dunia ilmu pengetahuan, tokoh-tokoh besar yang istilahnya mendasari dunia sains dan teknologi kan kaum muslimin, tadi sudah disampaikan ya. Itu menunjukkan biasanya memang dulu ya, ketika Islam diterapkan dalam bentuk negara secara utuh, itu mewarnai dunia. Dan dunia diwarnai nilai-nilai keadilan Islam ya. Tidak
sebagaimana sekarang ya, dunia diwarnai dengan arogansi Amerika ya. Jadi kalau tadi ditanyakan gimana ini kondisi sekarang kaum muslimin ya, kaum muslimin sekarang tidak punya peran politik yang dominan ya, yang peran politik dominan dan negara-negara kapitalis. Bahkan negeri Islam pun kan banyak yang tidak menggunakan standar Islam. Jadi negara-negara Timur Tengah ternyata banyak yang memberikan negara keamanannya kepada pangkalan militer Amerika kan ya. Berarti apa? Mereka lebih percaya kepada Amerika daripada kepada Islam. Ini menunjukkan bahwasanya seharusnya kalau mereka betul-betul Islam dengan sebenarnya kan tidak boleh menggadaikan negaranya itu kepada negara Barat ya. Ya harusnya keamanan kaum muslimin bukan di tangan Amerika seperti itu. Jadi untuk bisa ya kembali kaum muslimin mulia lagi, memang satu-satunya adalah dengan kembali kepada syariat Islam ya. Syariat diterapkan oleh negara ya, kalau negara dalam negeri menerapkan syariat Islam, kemudian keluar negeri melakukan dakwah ya untuk menyebarkan Islam supaya orang-orang yang tidak kenal Islam itu menjadi tahu Islam. Begitu Pak penjelasan tentang Islam dan kaum muslimin. Enggak, Pak Riyadi. Baik, Pak. Itulah mungkin karena tidak bersatunya tadi Pak Ustadz. Ya, kalau Betul. misalnya soal dana ataupun modal, mungkin Islam itu cukup kuat juga kan di Pak Ustadz. Iya. Yeah. Contoh aja misalnya, kita untuk dam tamatu aja, kalau misalnya 221.000 jamaah haji harus satu kambing, berarti kan banyak itu duitnya Pak Ustadz. Iya. Mampu itu. Iya. Tempat saya aja Kalimantan Barat itu 71.000 Pak Ustadz. Oh iya. Saya itu Pak Ustadz suka lihat YouTube Pakistan, Afghanistan. Itu kan para pekerja keras semua saya lihat tuh. Iya. Yang tidak masuk akal kita itu bisa jadi oleh mereka itu Pak. Barang-barang kapal, barang-barang yang besar-besar mesin yang patah-patah apa tuh Ustaz. Bisa dibuat kembali gitu. Nah ini kan sebetulnya mereka punya kemampuan teknologi gitu. Padahal itu hanya manual. Iya. Pakai manual aja Pak Ustaz, pakai share gitu kan ketang. Nah, Bandingkan dengan Cina misalnya yang udah teknologi, mereka bisa membuat jembatan apa segala macam itu yang ajaib-ajaib itu. Nah itu kan luar biasa gitu. Nah ini ketinggalan sekali kita ini. Padahal kalau kita lihat kan ya modal kalau kita bersatu mungkin bisa kali. Cuman kayaknya memang karena politik tadi tidak mampu satu, sehingga mungkin dikalahkan oleh Barat. Ditangkakan teroris terus kan. Kalau kita lihat Iran kan juga mereka bisa menciptakan rudal-rudal yang luar biasa itu Ustaz. Nah itu kira-kira Pak Ustaz. Iya. Mana Pak Ustaz? Ada tanggapan Pak Ustaz? Iya, iya. Ya memang tadi kalau kondisi negeri-negeri kaum muslimin tadi betul ya disampaikan tadi adalah karena tidak bersatu ya. Karena masing-masing mengedepankan nasionalismenya ya, yang Saudi Arabia mengedepankan Saudi Arabianya, yang Emirat Arab juga demikian ya. Jadi memang untuk kuat tadi perlu persatuan, dan persatuan umat Islam itu sebenarnya ya dalam Islam ya negara Islam itu ya, syariat Islam diterapkan oleh negara, pemimpinnya namanya khalifah, sistemnya namanya khilafah. Nah, itu yang ditawarkan oleh Islam dan kaum muslimin, dan itu bukan sesuatu yang utopis ya. Kenapa? Karena sudah terbukti ya, 1300 tahun kan bukan waktu sebentar ya. Dan para pemimpin Islam itulah yang dengan menerapkan Islam tadi bisa mewarnai dunia ya dengan keadilan Islam. Ya, begitu Pak tambahannya. Baik. Terima kasih.
Baik, Bapak sekalian, mungkin ada yang ingin menambahkan lagi atau ingin bertanya, monggo. Ada Prof. Sudirman ini, monggo, Sudirman. Oh, Ibu Sri Hartati ini, Susehati. Monggo, yang mau menambahkan boleh. Tambahkan boleh, mau tanya boleh. Masih ada waktu 5 menit. Karena ini kaitannya dengan ilmu dan teknologi saat ini ya. Jadi tidak bisa dipisahkan ya antara ilmu dan teknologi. Dan kita umat Islam itu memang harus selalu belajar terus ya Ustaz ya. Betul. Nggak bisa pas diri gitu ya. Iya. Nggak harus pas diri. Harus ikro terus gitu ya. Iya. Nah, kalau dulu terkait ini Ustaz, ada hadis ya atau apa itu yang menyampaikan bahwa belajarlah sampai ke negeri Cina. Ini Oh iya. gitu ya. Ini Iya. gimana? Terkait apa Iya. ya? Itu hadis, Pak. Utlubul ilma walau bisin, ya. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Yaitu maksudnya eh, seruan kepada kaum muslimin untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Karena nggak mungkin kan Allah dan Rasulnya menyuruh belajar agama ke Cina, nggak mungkin. Kalau Rasulullah mengatakan utlubul ilma walau bisin, ya menunjukkan itu perintah Rasulullah ya kepada kaum muslim menimba ilmu pengetahuan. Dan memang faktanya tadi teknologi kertas tadi yang pertama menemukan Cina gitu ya. Teknologi kertas sudah ada duluan di Cina. Kaum muslim belajar, kemudian setelah ada yang bisa ya, mereka kembali ke negeri kaum muslimin, baru kaum muslimin bisa membuat teknologi kertas. Tadi baru diikuti oleh negara-negara Eropa. Cina dulu yang makanya eh, tadi eh, apa hadis Rasul utlubul ilma walau bisin itu menunjukkan memang seruan ya kepada kaum muslimin untuk belajar ilmu pengetahuan ya. Ada kan? Artinya bahwa di Cina itu sudah diakui ya dari sejak zaman dulu Betul. memiliki Ya. kelebihan. Iya, Ya. punya kelebihan. Jadi kita tidak boleh ini ya, Nah, bukan untuk belajar ke Amerika ya, justru ke Cina kan itu ya. Cina yang lebih dulu. Amerika kan negara baru, Pak. Baru tahun 1600-an ya. Cina udah ribuan tahun lebih tua. Tahu, betul, Hmm. betul. Memang ada juga nih jalur sutra kan saya Iya, untuk betul. ekonomi kan ini. Oke, baik. Udah jam 9 nih Bapak Siklan. Masih ada lagi barangkali? Satu dua orang lagi? Satu orang lagi kalau ada? Umi, silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi juga sudah disampaikan, cuman saya ingin menegaskan bahwasannya jadi ilmu ya itu kan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu yang ada kaitannya dengan akidah Islam, dan yang kedua adalah ilmu murni. Nah, ilmu yang berkaitan dengan akidah Islam ini kaum muslimin hanya boleh mempelajari ilmu yang berkaitan dengan akidah Islam dan menerapkan ilmu yang berkaitan dengan akidah Islam, dan tidak boleh mempelajari ya ilmu yang tidak berkaitan dengan akidah Islam ya kecuali hanya untuk mengetahui kebobrokannya. Jadi contoh ilmu yang berkaitan dengan ekonomi gitu ya, itu adalah ada kaitannya dengan hal haram, sehingga kalau di dalam Islam kepemilikan umum itu adalah ini ya seperti apa hutan, migas gitu ya, sawit dalam jumlah yang luas ya, itu tidak boleh dimiliki oleh individu gitu ya, pengusaha atau yang lain, tapi harus itu adalah milik rakyat dan harus dikelola oleh negara, dan keuntungannya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat ya, dan seterusnya. Nah itu pembagian kepemilikan atau yang berkaitan dengan
ilmu ekonomi itu wajib karena berkaitan dengan halal haram gitu ya, wajib hanya mengambil yang bersumber dari akidah. Berikut juga ilmu yang berkaitan dengan politik, ilmu yang berkaitan dengan budaya, ilmu yang berkaitan dengan tata pergaulan yang ada dalam Islam, ilmu yang berkaitan dengan muamalah ya, sewa menyewa ya, baik mungkin sewa menyewa jasa gitu ya, ataupun ini ya barang ya. Berikut juga perdagangan, ini semuanya berkaitan dengan halal haram, maka tidak diperbolehkan mengambil ini ya mengambil dari selain Islam. Jadi kalau mempelajari kapitalisme gitu ya, maka harus tahu kapitalisme dengan bunga bank dan seterusnya, harus tahu kebobrokannya untuk menunjukkan bahwasannya yang tidak sesuai dengan Islam itu tidak akan membawa maslahat di dunia dan di akhirat, tentu tidak mengantarkan ya yang mengambilnya itu ke dalam surga. Nah, selanjutnya gitu ya, ilmu yang sehingga kalau di dalam Islam ya ilmu itu boleh dipelajari di perguruan tinggi saja, karena di SD, SMP, SMA itu hanya ilmu-ilmu Islam gitu ya, sehingga dasar yang diambil orang itu adalah ilmu Islam. Untuk apa? Karena ilmu itu untuk dilaksanakan, jadi akan mengubah tingkah lakunya gitu ya, agar tingkah laku yang tidak sesuai dengan Islam itu menjadi tingkah laku yang sesuai dengan Islam. Yang kedua adalah ilmu murni yang tidak ada kaitannya dengan akidah, seperti ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu matematika gitu ya, kedokteran kalau masih murni ya, yang sebelum belum bercampur yang seperti hari ini. Nah, ini boleh ya kaum muslimin memakainya, karena nggak ada ya ilmu kimia Islam kan nggak ada ya, karena ilmu kimia tidak ada kaitannya dengan halal haram gitu ya. Nanam sawit dan sebagainya kan nggak ada kaitannya dengan halal haram. Selanjutnya ini ilmu itu akan berpengaruh kepada produk barang gitu ya, yang dia dasarnya itu ilmu tersebut. Maka produk barang ya atau teknologi gitu ya, yang dasarnya ilmu murni ini akhirnya bisa kita pakai ya. Contohnya kita pakai televisi ya, terus internet, laptop dan seterusnya, internet, HP, laptop dan seterusnya. Di sini karena tidak ada kaitannya dengan halal haram. Kan kita bukan bicara konten yang ada dalam ini ya. Nah, selanjutnya kalau sudah dipengaruhi gitu ya barang tersebut oleh ini ya oleh agama tertentu, contohnya kan banyak juga ya rumah-rumah dibikin seperti sinahok yang itu ya, yang warnanya kuning sama merah itu. Terus untuk tren ya kadang-kadang ada tulisan baju-baju ya yang kaos-kaos gitu ya, yang ada tulisannya itu adalah kebenaran itu adalah tidak memihak, atau kebenaran itu adalah suatu hal yang relatif gitu ya, bisa berubah-ubah gitu ya, tidak memihak dan seterusnya. Padahal tidak ya, kebenaran adalah memihak kepada yang benar. Nah, karenanya produk-produk seperti itu tidak diperbolehkan. Atau ya tadi rumah bentuknya ada kayak gereja gitu. Terus ada yang memakai kalung salib, ada yang pohon Natal gitu ya. Nah, terus juga ada yang mungkin memakai kopiah tapi kayak paus ya, kayak gitu ya, memakai kerudung tapi kayak ya mati lah kayak gitu. Dan yang pada saat biasanya juga tahun baru ya. Di tahun baru pakai trompet itu ada kaitannya dengan akidah gitu ya. Terus juga banyak yang ngelarang orang-orang yang buang sesaji ke gunung ke laut ya, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi produk-produk yang ada kaitannya dengan akidah gitu ya, benda-benda yang ada kaitannya dengan akidah, maka hanya boleh memakai yang dari akidah Islam. Seperti juga pakaian ya,
kita bingung. Itu satu. Kalau Muslim boleh pakai baju takwa, tapi tidak boleh pakai baju kayak paus, kayak gitu kan. Nah, jadi yang ada kaitannya dengan benda-benda yang ada kaitannya dengan akidah Islam, maka itu boleh dipakai. Benda-benda yang ada kaitannya dengan ilmu murni, itu boleh dipakai. Benda-benda yang ada kaitannya dengan akidah selain Islam, itu tidak boleh dipakai. Baik, ya, bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin waktunya sudah cukup ya. Terima kasih Umi tambahannya tadi. Dan Ustadz, mangga diakhiri dengan doa. Baik, mari Bapak Ibu kita berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan dosa kepada kita dan memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Bi barakatil umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdasy syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak M, terima kasih atas perhatian dan kesan tadi. Mudah-mudahan kajian malam hari ini menjadi amal ibadah kita semuanya dan diterima oleh Allah Taala. Amin. Baik, kita tutup kajian malam hari ini dengan bersama-sama membacakan doa penutup majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Enggak. Bismillah. Baik.